Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, hari ini kita di 2020 perayaan kenaikan Yesus Kristus, Ascending of Jesus Christ to Heaven. Kita akan bahas atau membagikan 6 alasan kenaikan Yesus yang penting untuk kita. 6 alasan penting why Jesus ascending to heaven. Dari Kisah Rasul 1 ayat 3 berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah penderitaannya selesai. Apa saudara yang kasih? Setelah apa? Jadi penderitaan tidak selamanya. Bagi Anda yang menderita, penderitaanmu akan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Percayakah Anda bahwa Yesus masih membuktikan bahwa dia hidup hari ini? Yes, tanda-tanda menyertai mereka yang percaya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Hanya titip pesan singkat, jangan lupa bahwa 40 hari dirayakan bagi mereka yang mati dan bangkit. 40 hari hanya dirayakan bagi mereka yang mati dan bangkit. Bagi yang tidak bangkit saya kurang mengerti. Bagi yang bangkit, rayakanlah 40 hari bersama-sama dengan kebangkitannya. Setelah kebangkitan Yesus, dia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Berarti saudara yang kasih, misi Yesus kepada murid-muridnya akan dia tinggalkan, yaitu apa saudara yang kasih? Kerajaan Allah. Ayat 11 dari Kisah Rasul 1, dan berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya ia berkata, hai, atau kepada orang-orang yang ada di situ. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Baca bersama saya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang rindu melihat Yesus turun, katakan amin. Kemudian dia terangkat ke surga. Salib, kubur yang kosong, kebangkitan Kristus seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat adalah titik central point pemberitaan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah umat Tuhan, 6 aspek kenaikan Yesus yang penting. Yang pertama, Yesus terus bekerja setelah kenaikannya. Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2 kita membaca dikatakan Theophilus menulis kisah tentang Yesus. Apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan. Kenaikan Yesus tidak menandai penghentian tetapi kelanjutan dari pekerjaannya sebagai Tuhan dan Mesias. Tuhan Yesus yang bangkit naik ke surga dan ia bekerja melalui umatnya oleh Roh Kudus untuk mencapai visi dan tujuan Allah. Katakan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui saya. Haleluya. Orang percaya, gereja Tuhan, kita adalah rasul-rasul untuk melanjutkan penjangkauan dunia bagi Yesus. Amin. Yesus hanya terbatas di Israel sebelum dia mati. Dia hanya ada di Israel, sekitar sana. Waktu dia bangkit, dia juga hanya ada di Israel.
Dan dia berpesan untuk umat Tuhan, murid-murid Tuhan melanjutkan misi agungnya, menjangkau dunia bagi kerajaan Allah. Kalau kita membaca baik-baik Kisah Rasul, saudara coba saudara punya Alkitab, segera buka dengan cepat akhir dari Kisah Rasul. Semua Alkitab ada akhirnya. Kitab yang tidak ada akhirnya adalah Kisah Rasul. Itu artinya apa? Gereja Tuhan adalah Kisah Rasul pasal yang ke-29. Haleluya. Gereja Rasul adalah gereja akhir zaman, gereja orang percaya. Anda dan saya adalah penulis-penulis kitab para rasul. Pasal berapa? 29 dan seterusnya. Gereja Tuhan, Anda bukan seorang yang datang, duduk dan nonton dan lihat. Tapi Anda adalah pelaku-pelaku pekerjaan gereja yang besar, yaitu melanjutkan Kisah Rasul. Haleluya. Melanjutkan Kisah Rasul. Saudara dipanggil untuk apa? Come on, dipanggil untuk apa? Saudara jangan terganggu di depan sana ya. Terganggu dari lihat sini saja, saudara ya. Saudara, gereja Tuhan perannya sangat luar biasa. Saudara yang kasih, kita adalah pelaku-pelaku kitab Kisah para Rasul pasal 29. Anda dan saya pelaku-pelaku penulis-penulis. Haleluya, amen. Kisah Rasul pasal 29. Itu dengan kata lain, kita bukan orang biasa, walaupun status kita biasa-biasa. Katakan, saya orang luar biasa walaupun statusnya biasa. Come on. Saudara yang kasih, Kisah Rasul tidak berakhir dengan kata lain. Yesus mempercayai saya dan saudara sebagai pelaku-pelaku, the doer, pelaku-pelaku. Haleluya. Kita adalah orang kepercayaan Allah. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Kita bukan orang biasa. Walaupun sama seperti orang yang lain, tetapi di dalam diri kita, gereja Tuhan, kita bukan kelompok minoritas. Walaupun statistik dan orang bermain dengan identitas dan statistik untuk menerangkan bahwa kita kelompok terkecil, kelompok minoritas, itu kata dunia. Tapi saya mau kasih tahu saudara, duta besar di Indonesia dari 270 juta jiwa hanya satu saja. Tidak karena ada 270 juta jiwa lalu 270 juta duta besar tinggal di Indonesia. Tidak, cukup hanya satu saja. Tahukah Anda, pengaruh kekristenan sangat powerful. Haleluya. Amen. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, gereja Tuhan, Anda bukan yang terkecil, walaupun dalam jumlah accounting kita kecil, tapi dalam power dan pengaruh, we are kingdom impactor. Katakan, gereja adalah pembawa pengaruh bagi dunia. Katakan, we are the kingdom impactor to the world. Kita adalah pembawa pengaruh kerajaan Allah di dunia. Di mana kita berada, kita pengaruh dunia dengan kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal 29. Saudara bangga saudara menjadi bagian di dalamnya? Yang kedua, Tuhan Yesus yang telah naik mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada umat-Nya. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Katakan, diperlengkapi. Dengan apa saudara? Kekuasaan dari tempat tinggi. Nah umat Tuhan, setelah kebangkitan Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengirimkan Roh-Nya. Itu sudah kejadian. Bukan nanti besok dan 10 hari ke depan, tapi itu sudah kejadian. Saudara jangan hitung hari ini lalu 10 hari ke depan, saudara seolah-olah kita masih menantikan. Tetapi sejarah mencatat dalam Alkitab, Yesus sudah mengirim Roh-Nya. Dan Alkitab berkata, yang perlu kita alami adalah diperlengkapi. Haleluya. Kita tidak menanti karena Roh-Nya udah diutus.
Tidak pernah kembali lagi sampai waktu yang tepat. Tetapi diperlengkapi itu seperti kita kenakan pakaian. Terus menerus mengganti, diperbaharui. Itu pengertian diperlengkapi. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh, dibaharui dalam rohmu senantiasa. Ya. Dan Alkitab berkata, tinggal dalam konteks di sini adalah kita memiliki sebuah fondasi persekutuan. Sebuah dasar persekutuan yang kokoh, yang kuat, yang di sana kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan korporat untuk terus menerus. Kata diperlengkapi ini, saudara yang kasih, kalau rumah ini diperlengkapi, kalau sudah lengkap, maka dia tidak perlu lagi diperlengkapi. Bukan pengertian. Diperlengkapi sama dengan dikenakan. Seperti kita memakai pakaian. Anda tidak pakai satu kali untuk selamanya. Pakai aja sampai lusuh betul baru ganti. Begitu Anda ganti baju, kulit pun juga ganti, saudara yang kasih. No, bukan seperti itu. Diperbarui terus menerus. Pakaian bicara soal sebuah fashion, mode pergerakan yang Tuhan ingin bawa kepada kita. Setiap gereja dipanggil dengan visi besar menjangkau dunia bagi Kristus dengan spesifikasi tujuan-tujuan khusus yang Tuhan taruh di dalam gereja itu, agar gereja itu mengenakan pakaian, diperlengkapi dengan pakaian kekuasaan yang sesuai dengan mode yang Tuhan mau pakai gereja itu untuk mewarnai dunia. Yang mengerti katakan amin. Dari gereja Tuhan, Anda tidak kekurangan visi. Haleluya. Seperti pakaian, Anda tidak kekurangan mode. Bahkan tradisional di Indonesia sudah menunjukkan, bukan? Orang Alor punya kostum tersendiri. Timur pun ada berbagai macam suku. Rote, Flores, Sumba, Sabu. Saudara lihat masing-masing dengan kostumnya. Diperlengkapi secara budaya. Culture fashion. Nah, secara spiritual kita juga spiritual fashion. Haleluya. Saudara tangkap sampai di sini? Itu yang namanya kamu diperlengkapi. Buka tangan, katakan begini, Tuhan lengkapi saya. Itu artinya saudara mengenakan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ketika Anda tampil diterima. Setujukah saudara bahwa budaya orang Rote adalah pakai topi yang berbulu-bulu, bawa anak panah? Saudara setuju? Apa yang terjadi kalau orang ngotot, dia berpakaian mirip Papua atau mirip Alor, baru dia ngotot bilang, saya Rote asli. Anda akan didemo, dikomplain, bahkan disomasi. Kenapa? Karena Anda melecehkan custom of the culture. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Roh Kudus turun memperlengkapi kita? Bukan doa puasa 10 hari, tok. Jangan 10 hari, doa puasa itu 1010 hari. Kenapa mesti 10 hari? Bukan itu poin yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas ini adalah Anda diperlengkapi dengan pakaian yang up to date, sesuai dengan mode. Amen. Amen. Karena dengan mode itulah Anda bisa berdiri dan Anda bisa presentasikan apa yang ada di hatimu dengan pakaian custom yang up to date.
Injil adalah berita keselamatan. Gospel is that power to salvation. Saudara percaya Injil adalah kuasa menyelamatkan? Tetapi apa yang terjadi kalau orang berdiri, ibarat dia berpakaian compang-camping dan dia membawa sebuah pemberitaan tentang kemakmuran. Pakaiannya compang-camping, sepatunya lusuh, motornya mogok-mogok, mobilnya didorong oleh mahasiswa, lalu dia mengajar tentang kuasa atau the power of prosperity, kekuatan ekonomi. Tidak cocok, bukan? Karena ilmu yang dia sampaikan itu powerful, tapi hidupnya tidak mencerminkan ilmu yang dia sampaikan. Itulah sebabnya diperlengkapi artinya saya didandani dengan fashion, mode atau keinginan Tuhan. Now, just now, sekarang ini, katakan sekarang ini. As I am living, sebagaimana saya hidup in my days of life, di hari-hari utama. Nowadays, zaman sekarang ini, Tuhan mau tunjukkan inilah mode yang Tuhan mau. Haleluya, amin. Nanti generasi berikut ada modenya sendiri. Tapi paling tidak saudaraku yang kekasih, kita semua bergerak dari fondasi yang sama, yaitu apa? Tinggallah di tempat ini. Artinya apa? Ketika kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, strategi bisa berubah, visi akan bertahan sampai diselesaikan. Itu yang dimaksudkan. Diperlengkapi. Karena itu gereja Tuhan, jangan mau, saudaraku yang kasih, kalau Anda tidak terbiasa untuk fashion, Anda akan kikuk, bukan? Siapa berani pakai cincin di kiri kanan seperti itu? Itu pun latihan, orang berani. Coba saudara pakai, saudara. Padahal orang tidak bilang, saudara yang merasa. Kenapa? Karena saudara tidak terbiasa. Gereja Tuhan kalau tidak terbiasa mengalir dengan kekuatan Roh Kudus, Anda akan kelihatan aneh dan Anda berkata kepada Roh Kudus, jangan macam-macam. Dan Roh Kudus bilang, memang saya tidak macam-macam, hanya tahu ya kamu yang tidak tahu macam apa yang saya sedang tawarkan. Amin. Itulah sebabnya saya percaya 4 legasi yang sedang kita bawa, 7 gunung pengubah kehidupan, kita sedang diperlengkapi dengan cara yang lebih konkret, lebih down to earth. Haleluya. Down to earth artinya apa? Lebih merayat. Bukankah kita menyukai pemimpin yang merayat? Bukankah visi yang merayat mudah ditangkap? Amen. Nah, ini adalah sebuah challenge, tantangan bagi gereja Tuhan. Kita jangan, saudara yang kasih, ini sudah. Apa saudara yang kasih? Ini sudah, itu sudah. Beta begini, saya begini, inilah aku. No, kita mesti berkata, Roh Kudus dandanai aku, dandan aku, fashion aku, biar aku fashionable. Haleluya. Biar kita apa saudara? Fashionable. Fashionable artinya apa? Bahasa kerennya apa? Gaul abis. Fashionable artinya apa saudara? Gaul abis. Kita dengan kekuatan Roh Kudus berbicara. Haleluya. Kita menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan dunia, dan kita mempengaruhinya dengan nilai-nilai kerajaan Allah, tapi dengan mode yang dapat diterima. Sedap dilihat, enak didengar, mudah dilakukan. Apa saya katakan? Sedap dilihat, enak didengar, mudah dilakukan. Itulah diperlengkapi. Yang mengerti katakan. Haleluya. Umat Tuhan, Yoel pasal yang kedua ayat 28 berkata begini. Sama dengan Kisah Rasul 2 ayat 33. Kita baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Jadi Yesus terima Roh Kudus dan dia kirimkan untuk saya dan saudara. Wow. Ayat 28 dari Yoel 2. Kemudian pada hari-hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudaraku yang kasih, Tuhan mencurahkan dan Tuhan sedang mencurahkan
Sekarang tinggal gereja Tuhan untuk terlibat. Ibarat sungai yang sedang mengalir. Ketika Anda berada di sana, Anda akan dipengaruhi oleh kekuatan sungai itu. Tapi kalau Anda jauh, Anda hanya mendengar desau air bah. Tapi Anda tidak akan pernah mengalaminya. Nah, umat Tuhan, Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jangan takut, Roh Kudus adalah desainer ulung yang membuat kita tetap up to date. Haleluya. Gereja tidak pernah kalah dengan zaman. Gereja selalu mendahului zaman. Saya mesti tahu itu. Karena dialah designer of the church. Dialah yang memperindah gereja. Haleluya. Amen. Amen. Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi dari rumahmu, dari Yerusalem sampai Samaria dan ujung bumi. Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kuasa yang mengubah orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan baru yang mencerminkan raja mereka. Katakan, hidup saya mencerminkan raja saya. Katakan, yes. Gereja Tuhan, kita menghidupkan sebuah kehidupan yang dihidupi oleh raja. Kita tidak menghidupi seorang hamba aut-autan yang miskin, merana, susah dan sengsara. Apalagi budak belian. Kita menghidupi kehidupan raja. Karena kita adalah anak-anak raja. Amen. Kita warga kerajaan Allah. Roma 8 ayat 9 sampai 8 sampai 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10, tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia akan menghidupkan juga tubuhmu. Kata menghidupkan artinya menyehatkan, mensehatkan, menyembuhkan. Katakan amin. Dia yang menyembuhkan tubuhmu, Dia menyehatkan engkau. Amin. Tubuhmu yang fana wajib sehat. Jangan bilang tubuh fana jadi aut-autan, sakit-sakitan. No. Justru tubuh yang fana dilawat dengan roh yang kekal, mendapatkan bonusnya adalah sehat. Haleluya. Disembuhkan dan dilepaskan. Menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan, roh kebangkitan Kristus ada dalam saya. Haleluya. Mimpi jahat tidak tembus. Haleluya. Amen. Roh jahat tidak tembus. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Diproses terus. Yang ketiga, kenaikan Yesus adalah penobatan surgawi. Yesus sebagai raja. Ketika Yesus naik ke surga, Dia dinobatkan di alam roh, di alam surgawi, bahwa Dia adalah raja yang tak dapat digugat dan dibatalkan dan diturunkan oleh siapapun. Kings forever. Haleluya. Kenaikan Yesus ke surga diangkat sebagai raja dunia yang sebenarnya, the true king of the world. Kita baca tadi dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11, dia diangkat masuk ke awan-awan, terus naik ke sana. Haleluya. Dan nanti kita baca waktu dia naik terangkat, dia landing di sana. Landingnya di mana, saudara yang kasih? Di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Amen. Coba angkat tangan saudara, katakan, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu cara mengusir roh mengantuk, saudara yang kasih. Nah, saudaraku yang kekasih, Daniel 7. Perhatikan di sini. Apa yang terjadi ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu,
tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara lihat, sebelum peristiwa kenaikan Kristus, Daniel sudah lihat jauh hari sebelumnya. Saudara, Anda berada dalam sebuah pergerakan roh yang sangat luar biasa. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai apa? Sebagai apa? Raja. Maka orang-orang dari berapa banyak bangsa? Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Apa yang terjadi dengan kekuasaannya? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan apa? Tidak akan musnah. Kenapa tidak akan berakhir? Berbeda. Kalau berakhir itu artinya bertahan. Kalau musnah artinya diperangi tetap ada. Haleluya. Tidak musnah artinya apa? Kerajaan Allah tidak pernah kalah. Saya mau kasih tahu saudara, kerajaan Allah yang kita tinggal di dalam, yang kita wartakan tidak pernah musnah. Gedung gereja bisa dimusnahkan, kerajaan Allah tetap. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukanlah gedung, kerajaan Allah adalah suatu gaya hidup yang didrive, yang dimotori oleh roh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan Yesus tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat berlalu. Wow. Wahyu 3 ayat 21. Baca bersama saya. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, saudara kan enggak sih? Dengar, kemenangan kita berasal dari kemenangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menangkan bagi engkau dalam keadaan apapun, you still the winner. Dalam keadaan apapun Anda sebagai apa? Karena kemenangan ini bukan dari diriku. Katakan, kemenangan bukan dari diriku, tapi aku menerima. Makanya barang siapa menang, artinya Anda hidup di dalam kemenangan yang Kristus sudah beri. Kita tidak akan pernah jatuh. Jatuh sekalipun Tuhan akan bangkitkan. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, Wahyu 5 ayat 10-12 dikatakan begini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Katakan, kita adalah kerajaan Allah. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka, gereja akan apa? Gereja akan apa? Gereja akan apa? Memerintah sebagai raja. Bukan 3 periode, saudara yang kasih. Yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin kerajaan Allah. Bukan mungkin, tapi Anda adalah calon kerajaan Allah. Pemimpin kerajaan Allah. Haleluya. Pemimpin-pemimpin kerajaan Allah, katakan amin. Saya tidak katakan meskipun mungkin yang memimpin akan ada di sini. Tidak. Anda adalah pemimpin-pemimpin kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak ada kemungkinan. Yang ada adalah kepastian. Karena Kristus sudah kerjakan saya dan saudara. Coba pegang saudara. Katakan, memerintah bersama dengan Yesus. Memerintah bersama dengan Yesus. Memerintah bersama dengan Yesus. Mana tepukan tangannya? Katakan, memerintah bersama dengan Yesus. Come on. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, apa saudara? Layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Haleluya. Yesus menaklukkan dan dia duduk bersama-sama dengan Bapanya dan tahtanya, di mana dia menerima pujian, kemuliaan, kekayaan dan kehormatan. Lalu dia tidak memiliki itu semuanya untuk diri kita, tapi dia share sebagai warisan. Katakan, saya pewaris dari apa yang Yesus punya. Katakan, saudara adalah apa? Pewaris. Katakan amin. Saudara mesti maknai itu baik-baik.
Walaupun kita tinggal di Kupang dalam keadaan yang serba terbatas, semuanya serba terbatas. Tapi dengar saudara yang kasih, Anda boleh serba terbatas dalam banyak area dan arena. Tapi sebagai identitas, Anda tidak dapat dibatasi sebagai pewaris-pewaris. Pewaris-pewaris dari apa yang Yesus miliki. Haleluya, amin. Karena itu saudara yang kasih, mana itu? Lihat dirimu, coba pegang begini. Saya pewaris-pewaris apa yang Yesus miliki. Haleluya. Ya, ahli waris, ahli waris, ahli waris, ya, ahli waris. Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Baca bersama saya. 2, 3. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Coba banting kaki saudara. Katakan, musuh saya hari ini dan musuh masa depan saya ada di bawah telapak kaki saya. Haleluya. Nah saudara lihat, Yesus dalam penampakannya di Mazmur ini membagikan otoritas, power, pengaruhnya, influence-nya kepada gereja Tuhan yang diwakili di sini di bawah tumpuan kakinya. Kaki tidak berada di kepala. Kaki bagian dari tubuh. Dengan kata lain, kemuliaan yang Yesus dapatkan pada waktu dia mati dan bangkit diserahkan semuanya untuk tubuh Yesus. Sekali lagi, semua kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, kehormatan yang Yesus dapatkan ketika dia mati dan dibangkitkan, bahkan saat dia naik ke surga, semua kemuliaannya diberikan kepada tubuh Yesus Kristus yang adalah saya dan saudara. Amin. Nah, ini yang harus kita percayai, lihat, manai senantiasa. Dia memerintah di sebelah kanan Allah, memerintah melalui gereja Tuhan. Yesus memerintah melalui tubuhnya yang ada di bumi ini. Haleluya. Amen. Kalau saya memakai kata memerintah menurut ayat ini, mengatur, memerintah, itu saudara kekasih dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mempengaruhi. Bahkan di 1 Korintus 15, kalau kita perhatikan ayat yang ke-25, itu lebih dahsyat lagi. Karena ia harus memegang apa saudara? Pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di mana? Gereja Tuhan. Dengar saya, perhatikan saya, dengar, watch this, lihat ini. Inilah kemuliaan yang dinantikan oleh gereja Tuhan. Inilah kejayaan gereja Tuhan. Semua musuh berada di bawah telapak kaki kita. Gereja tidak bermain politik. Gereja memanage politik dengan sistem kerajaan Allah. Amin saudara, amin. Gereja tidak bermain politik. Gereja tidak bermain apa saudara? Tapi gereja memanage politik begitu rupa sehingga politik dibungkus dengan kerajaan Allah. Sehingga itu dapat dinikmati. Politik, taktik yang banyak. Taktik yang banyak untuk memperoleh yang banyak. Kalau gereja tidak punya taktik yang banyak, gereja tidak punya politikus-politikus yang banyak, maka gereja tidak mendapatkan apa-apa. Tempat sembahyang yang lain direnovasi, didanai daya rumah mereka, ibadah mereka. Gereja hanya dapat bungkusan saja. Ibarat orang yang minum air aqua, gereja hanya dapat botolnya doang. Ya gereja bilang lumayan lah, kalau 1 juta botol aqua ada doi juga. Tapi berbeda dengan isi 1 botol, 1 juta botol aqua. Itulah sebabnya saudara yang kasih, gereja ada di dunia ini, Calvinis, Martin Luther dan semua itu karena politik. Kalau gereja tidak memanage politik dengan baik,
gereja tidak punya kuasa dan gereja tidak punya kuasa, maka gereja tidak mendapatkan hak untuk memberitakan Injil. Sehingga kita dimusuhi, ditolak, ditentang. Bukan karena salib, cuman gereja tidak tahu cara bagaimana membungkus politik dengan kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, gereja tidak melihat politik dengan kacamata sebelah, apalagi gereja melihat politik dengan mata kaki. Kita sial nanti. Gereja harus melihat politik sebagai alat yang harus dimanage dengan kebenaran kerajaan Allah, agar politiknya menghasilkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Amin saudara, amin. Kenapa? Karena Alkitab berkata, memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Realisasi ayat ini kapan? Realisasi ayat ini ada waktunya, tapi proses mewujudkan ayat ini saya dan saudara sebagai pelaksana-pelaksananya. Gereja Tuhan, pemerintahan dunia ada di dalam tangan saya dan saudara. Walaupun kita tidak langsung ada di sana, tetapi kita harus berdoa supaya ada orang-orang yang langsung ada di sana. Amin saudara, amin. Kalau tidak amin pun saya aminkan bahwa 2024 gereja Tuhan harus bangkit dan ambil bagian dalam posisi legislatif. Mulai dari pusat sampai daerah-daerah, amin. Memang kita tidak berdoa untuk presiden tertentu menang. Itu tidak boleh dari dalam mimbar. Karena ada berbagai macam pilihan di bawah sana. Ada yang si A, ada yang si B. Tapi gereja harus berdoa. Haleluya, amin. Supaya yang terpilih dari orang yang takut Tuhan dan yang ada di hati Tuhan. Tetapi untuk legislatif, gereja tidak boleh hanya berdoa saja, harus calonkan diri. Kenapa? Disitulah dia memainkan pemerintahan Kristus. Anda bisa bayangkan kalau 500 legislatif, 250, 300 orang percaya, haleluya. Kita punya pengaruh yang sangat luar biasa. Itu mungkin karena kerajaan Allah punya kuasa. Itu mungkin karena kerajaan Allah punya kuasa. Mulai dari sekarang 2022, 2023 menyongsong 2024, jangan tinggal diam. Memang saya tahu saya tidak perlu menjadi DPR RI, apalagi DPR kota, saya tidak perlu. Saya tahu panggilan saya, tapi saya memperlengkapi gereja Tuhan supaya kita mengambil bagian. Karena proses ini tidak bisa pendeta sendiri, penatua sendiri di atas mimbar berkuar-kuar. Tapi ada Yosua yang berperang dalam gedung DPR, yang perang dalam gedung pengadilan, yang berperang dalam kepolisian, yang berperang dalam bank-bank, yang berperang dalam semua area dan area. Katakan yes. Sudah lihat? Sampai semua musuh diserahkan. Itu sebuah proses. Sudah yang berpikir, saya diam-diam saja. Anda dan saya adalah tubuh Yesus. Yang dia pakai untuk berperang dengan cara Allah. Katakan menangkan perang dengan cara Allah. Katakan memenangkan kekuasaan dengan cara Allah. Winning God's way. Haleluya. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikianlah kerajaan Allah telah diresmikan melalui penobatan Yesus yang sekarang duduk di tata surga dan akan kembali untuk menyempurnakan kerajaannya di bumi. Kerajaannya di bumi di mana? Di bumi seperti surga. Saudara lihat. Anda tidak bisa bilang, Yesus datang sudah. Ibu-ibu bilang, Yesus cepat datang. Uang sekolah terlalu mahal, seragam mahal, semua mahal. No. Surga bilang apa? No. You have to make it. Kamu harus menghadapi itu. Kamu harus menghadapi itu. No complain. Jangan mengeluh, apalagi quit, lari.
Katakan dunia siapa takut? Katakan dengan nada yang tinggi. Dunia siapa takut? Yes, engkau menaklukkan dunia ini. Imanmu menaklukkan dunia. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih. Yang keempat, kenaikan Yesus adalah kembalinya dia kepada Bapa. Wow. Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudara lihat, Yesus menyelesaikan misinya. Datang dari Bapa ke dunia, dari dunia kembali kepada Bapa. Ini contoh yang baik. Saudara juga katakan, coba pegang dada saudara. Saya datang dari sorga. Jalankan tugas di dunia. Lalu kembali kemana? Kepada Allah. Kembali kemana? Batu Plat. Kembali kemana? Sorga. Kenapa? Karena tujuan. Karena itu saudara kasih, saya selalu berkata, jangan pikir-pikir mati, pikir menyelesaikan rencana Allah. Amen. Saya mau supaya kalau orang-orang VLC meninggal itu tulis, malam hari ini kita akan beribadah dengan penghiburan karena saudara kami yang XL ini telah menyelesaikan rencana Allah. Amin saudara, amin. Habis penghiburan saudara lihat itu roti goreng yang datang tuh besar ke kelapa saudara kasih. Haleluya. Coba tarik nafas saudara dalam katakan lepas. Haleluya. Biar stres kita hilang. Haleluya. Katakan dunia siapa takut? Katakan dunia siapa takut? Katakan saya datang dari sorga, berfungsi di dunia dan kembali ke sorga lagi. Amen. Nah, gereja Tuhan, lengkapi dirimu dengan pemahaman seperti ini. Pada waktu orang mau menyentuh tubuh Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17, jangan berpegang teguh padaku atau jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa, belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku naik, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan alam. Saudara lihat, Yesus dia sementara menunjukkan ini apa yang kita bisa pelajari di sini. Dengar. Dunia tidak bisa menghambat Anda untuk kembali menyelesaikan rencana Allah dan kembali kepada Bapa. Katakan dunia tidak bisa menggagalkan saya. Katakan dunia tidak dapat menggagalkan saya. Dunia tidak bisa menyentuh Anda. Dia bilang tunggu. Saya mesti kembali kepada Bapa. Dengan kata lain, bahwa ada pengharapan yang Yesus berikan kepada kita. Haleluya. Yang kelima, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga adalah perantara surgawi dan imam besar kita. Wow. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara Allah dan manusia. Manusia itu bernama siapa? Kristus Yesus. Manusia itu bernama siapa? Kristus Yesus. Wow. Nah, 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ini lebih dahsyat lagi, baca bersama saya. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk apa? Dosa dunia. Haleluya. Jadi pewartaan dari berita tentang kenaikan Yesus, karena dia mati dan bangkit, naik ke surga, kita beritakan kepada dunia, hei dunia, dosamu sudah diampuni. Kita tidak datang dan menghantam, mencincang-cincang mentalitas jiwa manusia yang sudah rusak. Pemberitaan Injil yang didasarkan dari kasih karunia adalah memberitahukan bahwa Yesus telah mengampuni dosamu. Amen. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah dihukum oleh hati nuraninya. Saudara tidak mengancam mereka, apalagi bikin seminar tentang dosa manusia dan kesalahan manusia, apalagi bikin seminar tentang kutuk yang ke-13.
Hati manusia sudah sadar, agama apapun dia, bahwa manusia lemah dan tak berdaya, berdosa. Nah, Anda bikin seminar lagi. Kutuk 13, kutuk ke 14, kutuk ke 107. Kutuk di sana sini. Terkutuklah engkau dengan berita-berita yang mewartakan kamu turunan pendosa, namamu tidak ada di sorga, lu terbakar di neraka. Itu semua, saudaraku yang kasih, hanya membuat orang semakin merasa bersalah dan memberikan gambaran yang keliru tentang siapakah Kristus dan apa yang dia kerjakan. Contoh. Satu hari Holland cerita, pembapa tuh tentara. Dia tembak rusa dong, bawa pulang, bikin daging, Mama Dora bikin roti isi daging rusa tuh besar-besar. Kok pembapa tuh top, nah dia tentara. Lalu John Dede dengar bilang, amin. Pak Oscar juga bilang amin. Master juga bilang amin. Lalu VLC mendeklarasikan, John Dede lah tentara Republik Indonesia. Semuanya tepuk tangan. Tidak mungkin itu, bukan? Iya kan? Tapi berapa banyak orang yang mempropaganda Tuhan menghukum engkau, Tuhan mencincang engkau, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, no, saya tidak bilang itu. Tuh lihat satu yang dosa seluruh dunia saya sudah tanggung. Dan yang luar biasa, berita-berita yang kayak begitu dimuat di dalam YouTube dan like-nya itu jutaan orang. Lalu habis khotbah dimasukkan dalam ruangan khusus, dikasih makan yang terbaik, dikasih persembahan terbaik, dan berkata, Bapak, khotbah lebih keras lagi Bapak. Apakah kita tidak boleh khotbah keras? Keras bukan hanya ancaman, keras tapi sebuah teguran yang mengangkat martabat orang kembali. Bayangkan, bukan dosa-dosa kita saja, tapi apa? Dosa seluruh dunia. Itulah berita kebenaran. Jadi mulai hari ini kalau saudara ketemu orang-orang berdosa yang minum mau melakukan berbagai macam pelanggaran amoral yang parah, kamu katakan dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Dan dia, betul, yes. Coba buka ayat ini. Karena kita mewartakan kebenaran, dengar. Kebenaran selalu diikuti oleh anugerah. Saya katakan apa, saudara? Ketika kita mewartakan kebenaran, anugerah memungkinkan. Kebenaran diberitakan untuk dilakukan. Dan untuk melakukan kebenaran, hanya satu-satu yang memampukan adalah anugerah yang dikerjakan oleh kuasa roh kebangkitan. Ada kata amin yang luar biasa? Yes. Haleluya. Yang keenam, Tuhan Yesus yang telah naik akan kembali sebagai Raja dan Hakim. Nah, nanti baru penghakiman itu akan dijalankan oleh Yesus, bukan oleh pengkhotbah. Dikerjakan oleh Yesus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, dua malaikat itu menjelaskan kepada murid-murid, Yesus yang terangkat, yang kamu lihat dia akan turun datang kembali seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Pemerintahan surgawi Yesus adalah suatu hari akan terwujud sepenuhnya di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Inilah hal yang kita minta dan kita doakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sejadilah kehendakmu di Indonesia seperti di surga. Itu yang kita doakan. Itu yang kita mintakan. Saat dia kembali, Tuhan Yesus akan melaksanakan penghakiman ilahi, membela umatnya yang tertindas dan menghakimi musuh-musuhnya. Apa artinya kenaikan Kristus bagi kehidupan kita hari ini? Ada beberapa hal yang penting, saudara kekasih. Yang pertama, ada 4 implikasi kenaikan Yesus bagi kehidupan kita. 4 implikasi kenaikan Yesus bagi kehidupan kita. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus saat ini sedang memerintah sebagai Raja dan tetap aktif dan terlibat dalam dunia dan kehidupan kita. Yang percaya, amin. Yang kedua, karena itu hiduplah dengan berani, percaya diri dan strategi sebagai anak-anak Raja. Haleluya, amin. Ketahuilah
bahwa jeripayamu dalam Tuhan Yesus, jeripayamu dalam WL Singa Song Leader, dapur kota, dapur dunia. Haleluya. Kesehatan 4Go, kesehatan Kupang Wise, semua. Dengar saya. Semua yang kamu kerjakan Tuhan akan mengupahi dengan berlimpah-limpah. Karena itu jangan jeri, jangan berlelah hanya untuk manusia, tapi yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah memeras. Tuhan hanya membuat engkau berlipat kali ganda. Apa yang terjadi kalau buahmu di rumah, ketika udah buah banyak, Anda petik, pohon itu tidak berbisik. Hai Pak, izinkan buahku ini, jangan ambil-ambil ya. Kamu yang bijak, kamu bilang apa? Maaf bos, no. Tidak, saya mesti ambil buah ini, supaya besok-besok buahmu lebih banyak lagi. Dengar. Jeri lelah kita adalah buah. Katakan, jeri lelah saya bagi Tuhan adalah buah. Katakan. Jeri lelah saudara dalam Tuhan adalah apa? Buah. Kalau buah itu layak dinikmati atau tidak? Layak. Jadi mulai dari sekarang, jangan pakai saudara ke Inggris Kupang. Little me, but my salary is not up. Sedikit beta. Tapi PK tidak naik-naik. Gaji tidak naik-naik. No way. Ada yang katakan amin? Jangan pernah berkata little me. Sedikit beta. No. Engkau orang pentingnya kerajaan Allah. Engkau adalah orang pentingnya kerajaan Allah. Katakan no little me. Katakan no little me. But yes I am. Katakan no little me. But yes I am. Itu gaya Singapura kita. Oke, nah yang ketiga implikasinya apa? Baca bersama saya. Yakinlah bahwa Yesus tidak acuh terhadap perjuanganmu. Haleluya, amen. Saya tuh kadang-kadang berpikir, tadi masih dalam perjalanan saya dari rumah, saya 60 tahun, saya bilang, aduh, beta hanya bikin ini saya. Tapi sepertinya Roh Kudus bilang, apa? Dia bilang apa? Bikin ini sah. Dengar saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah mengacuhkan apa yang pernah engkau kerjakan bagi dia. Saudara masih ingat Yesus bilang begini, Matius 25, apabila engkau memberikan air putih, secangkir a cup of water, satu cangkir air putih kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk siapa? Melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. VLC, Anda bukan sekedar kasih air putih, Anda memberikan makan kota ini. Anda memberi kepintaran ke kota ini. Anda memberi kesehatan kepada kota ini. Anda memberi kemakmuran kepada kota ini. Bahkan saya katakan generasi depan saya akan lahir pemimpin-pemimpin yang tulus ikhlas bagi negeri dan bangsa ini, yang mencintai dirinya seperti dia cinta orang lain. Haleluya. Amin. Tuhan tidak acuh. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak acuh dengan kamu. Tuhan tidak acuh dengan kamu. Biar pakai masker, tapi pasti dia omong itu, saudara kekasih. Coba saudara bilang dengan saya juga. Tadi pagi saya dihiburkan kembali. Kenapa? Karena saya bilang, kok kenapa mesti 60 tahun cepat-cepat? Ulang dong 40 lagi, ulang dong 20 lagi. Tapi Tuhan, no. Kamu sudah lakukan sesuatu. Apa yang menjadi tugas? Wow. Saya terhibur, dikuatkan. Haleluya, amen. Saya kuat kembali dan saya katakan, Tuhan, biar aku mau terus berlari menyelesaikan rencana. Lalu muncullah, Tuhan tidak pernah acuh. Coba bilang, lihat tangan, katakan, Tuhan tidak pernah acuh dengan pekerjaan kamu. Kalau engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah acuh dengan engkau. Itu artinya apa? Itu artinya kalau engkau kerjakanlah dengan segenap kekuatan saudara. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, justru di akhir-akhir sesuatu yang engkau akan selesaikan, bukan mati, tapi sesuatu tugas yang Tuhan percayakan kepada engkau ketika engkau setia melakukannya. Dengar baik-baik, all the best located at the end of
the history of your life. Apa artinya itu? Semua yang terbaik ada di ujung sejarah karirmu. Apa saya katakan? Masalah yang terjadi sekarang, banyak orang tidak punya roh militansi, roh ketekunan, roh komitmen yang kuat sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pengabdi, seorang pemimpin, seorang pelayan, seorang petugas yang baik. Dan justru banyak yang berguguran dari they fall from the base of the end of the life because they lack of loyalty and commitment. Mereka kehilangan yang terbaik pada akhir hidup mereka karena mereka kehilangan loyalitas dan komitmen. Kalau Tuhan tidak mengacu dengan kita, Tuhan memperhitungkan semua karya kita, perbuatan baik kita. Tuhan menghargai semua doa-doa kita, pengorbanan kita, semua yang kita kerjakan. Dengar baik-baik. Maka kita akan menjadi pribadi, seorang pemimpin, seorang pria wanita, seorang pelayan pekerja, seorang pengabdi, seorang yang menjawab panggilan Tuhan dengan all out. Dengan apa saudara kasih? All out artinya apa? Mati-matian. Dengan apa saudara? Mati satu kali, tapi mati-matian adalah gaya hidup saya. Coba katakan demikian. 1, 2, 3. Belum selesai. Mati satu kali, mati-matian adalah gaya hidup saya. 2, 3, come on. John Deere bikin TikTok itu kasih naik supaya orang like banyak. Apa saya katakan? Mati satu kali, aduh gue takut nah. Pakai nada yang merdeka punya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Artinya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun yang menerimanya adalah manusia. Tapi kamu tahu itu untuk Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan yang the best. Buka tangan saudara, katakan. Tuhan oleh anugerahmu. Aku setia sampai akhir. Menyelesaikan rencanamu. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Simpan Alkitab saudara. Simpan HP yang ada dalam tas saudara. Bangkit berdiri. Dan kembali lagi ke dalam kelompok-kelompok saling mendoakan di kiri kanan saudara. Tadi kan belum doakan toh? Tadi baru Israel, baru Indonesia dan gereja. Bikin kelompok saudara, saling berdoa bagi orang di kiri kanan yang saudara pegang tangan mereka. Haleluya, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Mari berdoa bagi orang di kiri kanan saudara, agar kita semua melakukan tugas dan panggilan kami dengan roh yang loyalitas, dengan roh yang setia, dengan roh yang militan. Come on. Mari saling mendoakan saudaraku yang kekasih. Biar roh kita tetap kuat dan setia. Bangkit, buang roh kemalasan, buang roh yang tidur yang malas. Bangkit, jangkau jiwa, berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Oh, yes, 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 yes. Mari saling mendoakan saudara, saling mendoakan. Biar Tuhan menguatkan kita. Sudah saling mendoakan belum? Sudah? Hah? Sudah. Yes, 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 yes.
Haleluya. Amin. Roh kesetiaan mengalir, roh komitmen mengalir, roh yang loyalitas mengalir dalam kami. Roh yang militan, militan spirit mengalir, bergeraklah, bergerak. Saudara berdoa supaya roh militansi mengalir. Berdoa, lepaskan roh militansi mengalir. Roh yang militan, roh yang mati-matian. Mati satu kali, mati-matian adalah gaya hidup saya. Yes, berdoa supaya mati-matian menjadi gaya hidup kita. Do the best. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Yes. Oh, la 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 baca kata la 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 baca la 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 la. Oh, barakata la 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 baca la la la. Haleluya. Mari saudara kalian kasih angkat tangan saudara. Katakan, aku menyembah meninggikan Engkau Yesus. Bergeraklah di dalam dan melalui aku. Angkat suaramu dan bermasmur bagi dia. Bermasmur bagi dia. Bermasmur bagi dia. Come on. Ya la 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 la. Mengalir roh kesetiaan, militansi spirit, loyal, commitment spirit, humble spirit, oh, gentle spirit, humble spirit, loyal spirit, commitment spirit, militant spirit, powerful spirit, hallelujah, breakthrough in Jesus' name, terobos in Jesus' name. Breakthrough, Robert, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Sekali lagi, mari buka mata saudara, angkat suara dan kasih pujian bagi dia. Come on, haleluya.